Kok baju ini harum banget ya? Yasmin pergi dulu ya, Pak? Ya, hati-hati ya. Iya. Roy, aku duluan ya. Ayo Mbak, silakan Mbak. Dad, kamu kok ganteng banget ya hari ini? Mbak baru sadar ya kalau saya emang ganteng. Nggak usah panggil Mbak atau Ibu ya. Panggil aja Yasmin. Oh, Yasmin. Oke, baik. Yasmin. Makasih ya, Dad. Ya. Minyak Mbah Dukun itu sudah bekerja. Kamu tambah ganteng deh. Iya, aku emang ganteng. Kamu aja yang telat sadar. Kamu juga cantik. Ya wajar aja kita cocok. Iya dong. Tapi ada yang kurang nih dari aku, pakaian aku, sepatu. Soalnya harganya nggak mahal. Apa kamu nggak malu jalan sama aku? Kamu mau apa? Handphone? Baju? Celana? Tenang aja, nanti aku beliin. Ya? Ya udah kalau gitu, wah pasti semua barang-barangnya bagus dan aku kelihatan keren banget. Ya nggak? Pasti dong. Kamu kalau jalan sama aku harus keren. Iya. Loh, itu kan Yasmin sama supirnya. Kita ke... Yasmin, Iya, Om. mau kemana? Aku mau jalan sama pacar aku, Om. Pacar kamu? Iya. Duluan ya, Om. Pacar aku udah nggak sabar mau beli baju. Mari, Om. Iya. Aneh. Kenapa Yasmin jadi suka sama supirnya? Maaf Om, saya minta izin buka pintu ini, masuk ke kamarnya Mbak Yasmin. Ya silakan, Roy. Karena tadi saya ada melihat sesuatu yang aneh. Iya, iya. Dikunci ya Om? Mungkin kali ya. Sebentar, Om ada kunci cadangan nanti ambil. Roy, ada apa di dalam? Om, genderuwo itu yang menghalangi pintu ini sehingga nggak bisa dibuka Om. Kok dia bisa ada di kamar? Aku harus kasih tahu Pak Yahya apa yang kulihat tadi. Lah, kenapa pintunya terbuka? Sepi di dalam. Pak Yahya. Pak Yahya. Pak Yahya. Pak Yahya. Roy. Kenapa kalian begini? Siapa yang melakukannya? Tadi ada sosok genderuwo yang mau mencelakai kita, Pak. Saya heran, kenapa kok di dalam kamar Yasmin bisa ada makhluk itu?
saya kemari karena tadi saya ketemu Yasmin sama sopir bapak, si Dedi. Lalu si Yasmin bilang Dedi itu pacarnya. Yasmin bilang Dedi itu pacarnya dia. Begitu dia bilang ke saya tadi, Pak. Kenapa kok si Yasmin bisa jadi senang sama si Dedi? Sayang, aku seneng banget deh jalan sama kamu seharian. Kamu capek nggak? Belum dong. Kita nongkrong aja yuk di Cafe Raka sebelah sana. Boleh, ayo. Sebentar. Ayo sayang, kita nongkrong di kafe. Sebentar ya sayang, aku angkat telepon dulu. Halo. Dedi. Cakep. Kerja lu sangat cakep. Sekarang perempuan itu kan sudah deket, lengket sekali sama lo. Dan lo sudah dibeliin barang-barang yang mewah. Ya, berarti kan lo harus tahu sama gua. Kalau kerja lo tanpa gua, gak mungkin berhasil. Sekarang gua minta 50 juta. Jangan. Lu ngancam gue, ha? Lu berani sama gue? Ya. Dengar nih, gua butuh duit, Dad. Jadi saya sekali lagi butuh 50 juta. Kalau enggak, ya terpaksa gua bongkar kalau suami dia yang bunuh adalah lo. Oke. Gue akan kasih uangnya sama lo. Lo tunggu gue di tempat biasa, oke? Nah, gitu dong. Oke, gua tunggu. Gua tunggu ya. Perlu gue hancurin tuh mulut si Jamil. Sayang, ayo dong kita ke kafe. Sayang, aku lagi dalam masalah. Kamu bisa transferin uang 50 juta nggak sama aku? Hah? 50 juta? Enggak sayang, itu terlalu besar. Atau kamu punya cash berapa hari ini? Aku ada 5 juta sih. Boleh aku pakai? Boleh. Sayang, nanti kita akan ke kafe. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ada urusan yang harus aku selesaiin. Aku balik lagi kok. Ya, tunggu aku ya. Nah, gitu dong. Mana? Ini dulu. Dulu. Kok cuman 5 juta? Dad, gua kan minta 50. Kalau cuma 5 juta mana cukup buat happy-happy. Udah, lo pegang aja. Gue cuma ada segitu. Oke. Kalau lu cuma sanggupnya 5 juta. Tapi jangan salahin gua. Kalau kemudian gua lapor sama cewek lu. Dasar gue. Apaan nih, Badan? Lu masih mau nagih sama gue ya? Hah? Enggak, Dad. Gila lo. Lu masih nagih sama gue habisin lu. Sekarang lu pergi dari sini. Hah? Cepat! Dasar kecoa. Berani-beraninya dia ngancam aku. Roy, tadi Papa ketemu Yasmin. Masa Yasmin bilang kalau si Dedi itu pacarnya? Sebenarnya banyak hal yang aneh di kasus ini, Pak. Roy kenal Mbak Yasmin itu. Dia orang yang paling setia dan sayang banget ke suaminya. Roy, ada 2 hal yang membuat seseorang berubah menjadi suka ke seseorang. Pertama, ya mungkin karena dia memang suka. Kedua, ya mungkin ada hal yang didual nalar yang membuat orang itu tergila-gila sama supirnya.
Bagaimana cara makainya, Pak? Kamu pakai sehari-hari dan percikan kepada pakaian sama barang milik perempuan itu. Apa yang kamu lihat, Roy? Dia pakai minyak pelet yang membuat Mbak Yasmin tergila-gila saat dia, Pak. Yasmin, sudah lewat jam 12 malam kamu baru pulang. Kemana aja kamu sama supir ini? Supir apa? Jadi ini pacar aku, Pak. Wajar dong aku jalan-jalan sama dia. Soalnya kamu belum lama meninggal. Kamu sudah lupain dia gara-gara supir ini. Masuk. Pak. Tolong jangan kasar sama dia. Kunci mobil. Sini kunci mobil. Ingat ya, kamu cuma bertugas ini sebagai supir, nggak lebih. Pulang sana. Sayang, aku pulang duluan ya. Kamu jangan khawatir. Dia hanya terkejut karena melihat kita udah jadi. Ayo masuk, Yasmin. Ya sayang. Masuk. Kamu kasih pelajaran ayah Yasmin. Aku nggak suka dihina seperti tadi. Papa apa sih kasar banget? Yasmin, kamu dengar, kita adalah keluarga terhormat. Dan mantan suami kamu itu adalah pemilik perusahaan. Jadi kamu nggak pantas pacaran sama supir itu. Kata siapa nggak pantas kata Papa? Pah denger ya, aku tuh cinta sama Dedi. Aku tuh beneran suka sama dia, aku sayang. Astagfirullah Yasmin, istighfar. Ini nggak beres sama kamu. Makanya kamu bisa suka sama dia. Apa yang nggak beres sih? Aku tuh cinta sama Dedi. Kamu dengar Papa ya, kalau kamu masih berhubungan sama dia, Papa nggak akan akuin kamu lagi sebagai anak Papa. Papa nggak usah kekang Yasmin. Yasmin tahu yang terbaik. Yasmin. Tolong! 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 Roy, tolong Roy, tolong. Hei, lepaskan dia. Kamu selalu mengganggu manusia. Pergi! Om nggak apa-apa. Tolong Roy, Om takut nggak berani lagi tinggal di sini. Ya udah Om, untuk sementara Om tinggal di rumah saya dan saya akan mengobati Om. Iya, yaudah Roy, ayo cepetan. Yuk, yuk. Untuk sementara, Pak Yahya tenang dulu di sini. Iya Pak, tapi saya belum bisa betul-betul tenang. Karena saya tahu Yasmin masih dalam pengaruh guna-guna si supir itu. Iya, kita akan cari tahu cara melepaskan pengaruh guna-guna itu Om. Ya benar Roy. Tapi sekarang ini kondisi Pak Yahya sangat mengkhawatirkan. Iya, saya tadi hampir mati dicekik makhluk itu. Ya kalau gitu, aku akan belikan obat biar Om segera sembuh. Papa bisa jaga Om Yahya sebentar kan? Roy akan belikan obat untuk Om Yahya. Ya, bisa Roy. Ya udah kalau gitu Roy pergi dulu ya. Kenapa saya bisa nggak sadar kalau si Dedi itu begitu jahat sama keluarga saya? Pak Yahya, sekarang ini banyak orang jahat yang berpura-pura jadi baik. Awas Pak Yahya! Pak Yahya lari, Pak Yahya! Tolong! Tolong! Tolong!
Kenapa perasaan aku tiba-tiba gak enak ya? Gawat, makhluk itu bisa mencelakakan Papa dan Om Yaya. Pak Yaya, awas! Berhenti! Baik, hancurkan dia! Aku akan bakar kau pakai air doa ini. Pergi kamu! Pak, Om, gak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Balok ini saya pinjamkan ke kamu untuk melaksanakan niat jahatmu. Tapi dia nyaris celaka. Mbah, maafkan saya, Mbah. Saya tidak tahu kalau anak muda yang bernama Roy itu juga mempunyai kekuatan gaib. Ray itu memang punya kelebihan. Jadi Roy sudah tahu, Mbah. Ray ini bisa menjadi ancaman serius bagi kamu. Kamu harus hilangkan dia agar rencana kamu berhasil memperistri Yasmin. Apa maksud Mbah? Bunuh si Roy. Aku nggak suka dia mencelakai makhluk piaraan aku. Baik, Mbah. Kalau begitu, saya akan habisi si Roy. Tunggu apa lagi? Bunuh si Roy.